Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? So baru aja landing dan harus transfer dari Kalia 2 to Kalia 1. Tadi kurang lebih dari Sydney ke Kuala Lumpur 8 jam ya, 1,5 jam lebih awal, dan kita masih harus transit layover 5 jam buat penerbangan selanjutnya Malaysian Airlines ke Kathmandu. Siap. I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Alhamdulillah sampai juga. Welcome to Nepal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Jadi di video kali ini gue bakal ceritain perjalanan gue ke Nepal kemarin. Mungkin kalian juga udah sempat lihat perjalanan gue. Jadi gue berangkat dari Sydney, transit di Malaysia, terus lanjut lagi ke Kathmandu. Gue juga bakal ceritain sedikit kenapa akhirnya gue mutusin buat pergi ke Nepal. Jadi gue pengen banget ke Everest Base Camp. Ini udah jadi mimpi gue 11-12 tahun yang lalu. Akhirnya gue usahain dan gue coba kontak guide gue 1 tahun sebelumnya. Gue rencana di bulan September kemarin, tapi akhirnya harus mundur karena satu dan lain hal. Jadi mundur di bulan Maret 2024, dan gue baru sadar ternyata Maret itu bulan puasa, jadi nggak mungkin gue ke IBC pas bulan puasa. Jadi balik lagi ke rencana awal di bulan September kemarin. Terus singkat cerita, sebenarnya awalnya gue cuma sendiri pengen ke IBC-nya, cuma si guide nawarin ada juga nih, ada orang Indo, dia mau ke Everest Base Camp dan juga Island Peak. Pertama gue dengar Island Peak, gue langsung bilang ke guide gue, oke, tunggu dulu, biar gue riset dulu, nanti gue bakal mutusin bakal mau ikut atau enggak. Akhirnya gue coba buat mutusin untuk ikut, dan gue deg-degan banget sebenarnya. Akhirnya singkat cerita juga, mulailah perjalanan gue dari Kathmandu ke Everest region. Sesampainya di bandara, gue dijemput dan diantar ke hotel sama Sandi. Dia yang bakal jadi guide gue. Terus gue juga ketemu sama Mike. Ini pertemuan pertama kita, dan dia nantinya bakal jadi partner pendakian gue selama trip ini.
Setelah kita cek ulang gear dan barang-barang yang sekiranya masih kurang atau belum ada buat kita beli atau sewa nanti, kita pergi ke kantornya Sandi buat technical meeting. Bahas seputar pendakian mulai dari jalur trekking, lama pendakian, tempat-tempat perhentian dan menginap, suhu, ketinggian dan cuaca, hingga emergency situation and measure. Setelah selesai, sebelum kita ke hotel, kita ke money changer dulu buat tuker USD kita ke Nepalese Rupee. Di hotel, kita beres-beres, terus kita dinner, dan kita udah ngejadwalin besok pagi kurang lebih jam 4:30 kita bakal berangkat dari hotel ke airport domestik. Selamat pagi. Sekarang jam 4.50, mau jam 5. Kita udah ada di bandara domestik, siap-siap penerbangan pertama ke Lukla. Bandaranya bahkan belum buka, baru nyala, lampunya baru nyalain. Dan udah banyak beberapa tim pendakian yang udah datang. Cuaca sekarang gerimis ya, di Lukla pun gerimis, jadi mudah-mudahan tetap dapat penerbangan ke Lukla. But still we prepare for the worst, hope for the best. Kita lihat aja nanti. Bahkan pegawai bandaranya pun baru datang ya. Sementara kita udah datang duluan. Nah, ada yang menarik pas gue nyampe airport domestik itu, ternyata ada 3 orang Indo lain yang bakal ke IBC dengan jadwal yang sama. Mungkin kalau gue tahu, gue bakal ikut mereka gitu. Dan ini pakai guide yang sama, jadi memang kayaknya si guide-nya nggak ngasih tahu dan memang butuh partner buat si Mike ke Island Peak. Jadi akhirnya yang ditawarin buat ikut ke Island Peak adalah gue. Jadi ya udahlah. Karena emang gue juga udah oke, jadi ya nggak masalah sih. Dan pas nyampe airport itu, ketika tas duffel bag-nya dijejer, karena kita dapat duffel bag masing-masing, kayak limitnya maksimal 15 kilo. Tas gue tuh paling kecil dan paling ringan gitu. Mereka sampai kaget, ini beneran semua ini barang-barang yang bakal lu bawa? Iya. Karena gue cuma bawa semi carrier 7 kilo, karena memang pas berangkat pun limit bagasinya 7 kilo. Sama personal item di tas daypack gua, gadget, elektronik, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar itu yang gua bawa, ditambah sama sleeping bag yang dipinjemin sama tour guide-nya. Jadi ya itu aja barang-barang yang gua bawa. Dan alhamdulillahnya cukup banget sih, gak ada barang yang gak gua pakai dan gak kekurangan sama sekali. Sekarang jam 7.40, tadi kita sampai kurang lebih jam 5 pagi. Kurang lebih udah 3 jam nunggu, dan pesawatnya masih delay karena cuaca masih kurang mendukung, baik di Lukla maupun di sini. Terus update terbaru, kita punya 2 opsi. Flightnya belum cancel, tapi kalau just in case cancel, kita ada 2 opsi. Opsi pertama, flight tomorrow morning with the same uncertainty, entah cuacanya bagus atau enggak. Atau second optionnya kita naik helikopter. So we'll see, mudah-mudahan sih tetap berjalan lancar ya, kita bisa naik flight yang udah kita pesan.
When you get an Australian passport. Then I will become the citizen. Are you thinking to No. take it or no? No, yeah. I'm proud of Indonesia. That's good. Jam 11 confirm semua flight cancel. Dan gue sama Mike diskusi karena kita cuma punya waktu selama 16 hari. Akhirnya kita mutusin buat lanjut naik heli meskipun harus bayar ekstra. Dan itu pun kita tetap harus nunggu sampai sore sampai dapat izin dari otoritinya. Memastikan cuacanya benar-benar clear dan safe buat terbang. Karena 2 bulan sebelumnya kita dapat kabar baru aja ada heli yang crash. Sementara itu buat 3 orang Indo lainnya yaitu Mas Afi, Mas Aji, dan Mas Riko, mereka mutusin buat pulang lagi dan coba penerbangan besok hari. Karena mereka emang punya spare waktu yang lebih banyak dibanding kita sih. Gimana rasanya akhirnya terbang juga hari ini? Mantap. Setelah berapa jam nunggu? Apa ya? 7 ya? 7 jam, pesawat di cancel. Ada last option kita naik helikopter. Dan ini mau boarding. Well, semoga penerbangannya lancar. So, sekarang kita menuju helikopter buat boarding. Part of us. Ini orang sekarang sudah eksklusif aku ada arah kita nanti So, welcome to Lukla. Finally, pengorbanan dan sedikit drama. Jadi grup pertama yang landing di Lukla dari Kathmandu. View-nya lumayan sih, keren. Dan cloudy banget ya, berawan banget ya. Tadi juga kita ngelewatin banyak awan. Gak bisa berkata-kata sih, pengalaman pertama naik helikopter in the most dangerous airport in the world. Datang lagi nih, satu helikopter mau landing. So, see you di perjalanan nanti. So, kita habis makan siang. Sekarang sekitar jam 3. Dan kita bakal trekking ke Pakting, kurang lebih 3-4 jam lah ya.
sampai Pakding dan bermalam di Pakding. Highlight dulu Kota Raniak. Oke, bismillah. Masih oke lah ya, 2.800. Pelan-pelan kita jalan. Cuaca mendung, rintik-rintik sih sedikit, tapi masih aman. Let's go. Di sini kita registrasi dulu sebentar, baru setelah itu kita lanjut lagi. Registrasi, pengecekan, baru lanjut lagi. Ternyata tadi cukup lama berhentinya, setengah jam di registrasi tadi. Terus sempet gerimis sebentar, akhirnya pada pakai outer shell. Cuma akhirnya hujannya berhenti. Sekarang masih ada sih, cuma rintik-rintik aja. Dan treknya menurun. Traffic and bad. And this is what you hear. You know, the silence is so overwhelming. So setelah 2 jam jalan, ketemu Yak juga akhirnya. Gila, kuat banget naik turun tangga dia. Apa yip yip? Sebenarnya sepanjang perjalanan udah lihat banyak kotoran Yak ya, cuma belum papasan, akhirnya papasan juga. Sekarang mulai gerimis lagi nih. Kira-kira sampai estimasi masih 1,5 jam lagi. Sejauh ini masih aman meskipun tadi naik turun agak ngap ya, tapi masih aman. Lepek guys. Bentar lagi sampai. Kadang hujan, kadang kering. Waduh. Sempat kulit tipis. Oke. Setelah jembatan ini kita bakal sampai
tea house-nya. Deras banget guys sungainya guys. So ini suspension bridge kedua. Sudah di parking, bentar lagi nyampe, lagi menuju ke tea house-nya. Perjalanan sejauh ini cukup beragam. Sempat hujan, kering, hujan lagi. Nah sampai sekarang nih hujannya. Dan infonya besok dari parking ke Namche tracknya lebih challenging. So mudah-mudahan nanti bisa tidur dengan nyenyak, get enough sleep, good rest, good food, and tomorrow we'll be ready for another trek.